Di markas naga pada pagi hari yang cerah, Haikap mengeluarkan sayap buatannya yang masih dalam tahap pengembangan. Kala itu dia mengajak Toothless pergi ke suatu tempat untuk mengetes sayap buatannya. Akan tetapi dari raut wajah Toothless, dia enggan mengantar Haikap disebabkan terakhir kali dia menguji sayap buatannya berakhir dengan kegagalan yang hampir merenggut nyawanya. Namun Haikap terus membujuk Toothless hingga suatu ketika tiba-tiba Snoutload datang memberitahu jika pengapian gubuk Haikap belum menyala dan dia menawarkan dirinya untuk menyalakan apinya. Haikap melarang Snoutload untuk menyalakan api dari atas, namun dia bersikeras hingga kemudian gubuk Haikap terbakar. Untungnya api tersebut dapat dipadamkan oleh si kembar yang menganggap kelakuan Snoutload sangatlah buruk. Setelah itu, tiba-tiba Stoik datang ke markas naga. Snoutload terkejut saat itu, karena Stoik datang bukan untuk menemui Haikap, melainkan dirinya. Ternyata kedatangan Stoik ialah untuk memberitahu jika Spitefloat ayah Snoutload pergi dari desa Bug dan sudah sebulan belum kembali. Stoik juga menceritakan jika Spitefloat terus-menerus menunjukkan kehebatannya menunggang naga dan bahkan hampir membakar desa. Kemudian sebelum kepergiannya, Spitefloat sempat membuat beberapa gudang yang tidak masuk akal apa tujuannya di pulau sekitaran desa Bug. Lalu dia juga terus-menerus meminta Stoik untuk membuat gudang senjata dan gudang makanan baru. Lalu karena selalu Stoik tolak, Spitefloat pun memutuskan pergi dari desa. Stoik meminta Haikap dan Snoutload untuk mencari Spitefloat karena dia khawatir. Kala itu, Stoik memperlihatkan catatan terakhir Spitefloat yang untungnya itu bisa dijadikan petunjuk. Sepanjang perjalanan, Snoutload khawatir akan keberadaan ayahnya, hingga kemudian mereka mendapati sebuah bangunan di pulau kecil. Mereka pun mengecek bangunan tersebut karena kemungkinan bangunan tersebut dibuat oleh Spitefloat. Akan tetapi, Haikap tidak menemukan siapa-siapa di dalam, hingga kemudian mereka menemukan sebuah perangkap di belakang bangunan tersebut. Snoutload mengatakan jika itu perangkap naga khas keluarga Jorgenson yang dapat dipastikan jika bangunan dan perangkap tersebut dibuat oleh ayahnya. Lalu Snoutload yang melaung malah menendang tali pemicu jebakan sehingga dirinya, Haikap, Hookfang dan Toothless terjerat jebakan naga tersebut. Di saat Stoik akan menyelamatkan mereka, tiba-tiba dari belakang muncul seekor naga oranye yang melakukan ancang-ancang menyerang. Stoik bersama Skullcrusher langsung menahan serangan naga tersebut. Stoik dan Skullcrusher cukup kesulitan menahannya disebabkan pergerakan naga oranye yang gesit, hingga kemudian datang Spitefloat yang ikut melawan naga oranye. Kala itu Spitefloat meminta Stoik untuk jangan ikut campur pertarungannya. Lalu dia memperingatkan Stoik agar jangan berada terlalu lama di belakang naga oranye. Sayangnya Stoik tidak menghiraukan peringatan Spitefloat hingga tak diduga naga oranye ternyata dapat menembak ke belakang. Lalu Stoik pun terjatuh. Setelah itu terjadi cekcok antara Spitefloat dan Stoik. Mereka mempermasalahkan mengenai bangunan yang ternyata itu adalah gudang senjata yang dibuat Spitefloat di pulau tersebut. Spitefloat tidak menyukai Stoik yang selalu menolak idenya, dan sekarang dikala gudang sudah jadi, Spitefloat takut jika Stoik mengklaim bahwa gudang tersebut dibuat berdasarkan idenya. Pertengkaran tersebut semakin memanas tatkala Snoutload mengikuti Spitefloat. Dia berkata jika klan Haddock sering meremehkan klan Jorgenson. Haikap yang mendengarnya sempat tersulut emosi, namun dia memutuskan untuk melerai dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Hingga kemudian tiba-tiba naga oranye kembali menyerang. Mereka pun langsung menaiki naga masing-masing. Stoik dan Spitefloat terkena serangan dari naga oranye. Untungnya mereka berdua dapat diselamatkan oleh Haikap dan Snoutload. Haikap dan Snoutload terkejut karena naga oranye ternyata dapat melihat ke belakang serta dia juga dapat menembak dari mulut dan juga ekornya, sehingga naga oranye tidak mempunyai titik buta sama sekali.
Haikap pun membuat rencana di mana Stoik, Snowcloud, dan Spitecloud akan menyerang dari segala arah. Lalu di saat naga oranye tersudutkan, Haikap akan menyerang titik lemahnya, yaitu perut. Singkat cerita, mereka mulai menjalankan rencananya. Kala itu semua orang terkejut karena naga oranye ternyata juga dapat menembakkan api dengan perutnya. Sehingga rencana mereka pun gagal, yang juga dapat disimpulkan jika naga oranye sama sekali tidak mempunyai kelemahan. Stoik pun langsung marah kepada Spitecloud yang karena tidak mengenali naga yang sedang dia lawan selama ini. Stoik mengajak Spitecloud untuk pulang ke desa Berg dan membiarkan gudangnya terbakar. Namun Spitecloud kekeh ingin mempertahankan gudang tersebut hingga Stoik geram dan memutuskan untuk meninggalkan Spitecloud dan Snowcloud. Di perjalanan pulang, Haikap memberitahu Stoik jika Spitecloud berisi keras dengan gudang senjata pasti karena alasan tertentu, dan itu adalah untuk membuktikan kepada sang kepala suku jika Spitecloud mampu membantu kemajuan desa Berg. Mendengar hal tersebut, kemarahan Stoik pun memudar. Dia pun memutuskan kembali ke tempat Spitecloud. Sedangkan di Spitecloud sendiri, kala itu mereka mulai menahan serangan naga oranye. Kala itu mereka tetap kesulitan mengalahkannya. Bahkan sialnya, ternyata kelakuan naga oranye membakar pulau di sana-sini bukanlah tanpa alasan, melainkan untuk memanggil bantuan. Sehingga saat itu, bala bantuan naga oranye berdatangan. Untungnya Haikap dan Stoik datang di waktu yang tepat, lalu mereka pun kembali berusaha mengalahkan naga yang tangguh itu. Sayangnya kelompok naga oranye terus berdatangan hingga mereka berjumlah 4 ekor. 1 ekor pun sangat sulit, apalagi ini 4 ekor. Dan itu membuat Haikap serta yang lainnya semakin kesulitan. Melihat gudang senjata yang mulai terbakar, Stoik semakin berusaha untuk menahan serangan para naga oranye. Hingga akhirnya, Spitecloud meminta Stoik untuk berhenti dan mengajaknya untuk pulang. Karena sangatlah beresiko, jika hanya untuk mempertahankan gudang senjata yang masih kosong, Spitecloud harus kehilangan sang kepala suku sekaligus sahabatnya. Kemudian setelah itu, film pun diakhiri dengan Stoik, Haikap, Snowcloud, dan Spitecloud yang pulang bersama ke desa Berg.